Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Ambis Sinau. Oke teman-teman, langsung saja hari ini kita akan membahas soal PPAD Kabupaten Sleman tahap yang kedua untuk literasi numerasi. Langsung saja kita jawab nomor 1. Di sini kita lihat dulu yang ditanyakan apa teman-teman. Ternyata di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini ada informasi apa saja ya. Nah, ternyata di sini ada kompetisi numerasi gitu ya. Nah, di sini soal yang dijawab benar itu dikasih skor 5. Kemudian soal yang salah itu skornya -2 dan yang tidak dijawab itu skornya -1. Kemudian di sini ada info lain lagi nih teman-teman. Berdasarkan brosurnya itu dikatakan peserta dapat lolos ke babak final jika skornya lebih dari 200 ya. Jadi harus lebih 200. Oke, kita udah dapat info-info yang ada di soal. Sekarang kita berarti bisa langsung cek pernyataan-pernyataan mana saja yang benar. Kita cek dari pernyataan yang pertama. Di sini dikatakan John lolos ke babak berikutnya dengan skor akhir lebih dari 200. Oke, kita lihat di tabel untuk John-nya ini ya. Oke, nah sekarang kita hitung untuk si John. Nah, tadi dia benarnya 43, kalau benar dapat skor 5, berarti kita kalikan 5, ditambah yang salah itu 3, tadi kalau salah skornya -2, berarti kali -2, kemudian yang tidak dijawab 4, berarti dikali -1. Kita hitung 43 dikali 5 itu sama dengan 215, 3 dikali -2 berarti -6, 4 dikali -1 berarti -4. Nah, 215 ini -6 sama -4 itu -10 ya teman-teman. Berarti 215 dikurangi 10 berarti 205. Nah, di sini kita lihat ternyata skor John itu lebih dari 200. Berarti artinya John lolos ke babak final. Berarti pernyataan di sini pernyataan yang benar. Nomor 1 benar. Oke, jadi ini ya yang benar. Nah, selanjutnya kita cek untuk pernyataan yang kedua. George lolos ke babak selanjutnya berdasarkan skor akhir. Oke, sekarang kita cek si George. Nah, di sini George dia skornya 42, maksud kakak jawaban benarnya 42, salahnya 2, tidak dijawab 6. Berarti kita cek untuk si George. Dia 42 dikali 5 ya teman-teman, ditambah 2 dikali -2, ditambah 6 kali -1. 42 dikali 5 berarti 210, 2 kali -2 -4, 6 kali -1 -6. 210 ini -4 -6 berarti -10, 210 dikurangi 10 berarti 200. Ternyata skornya si George itu 200 pas teman-teman. Padahal di sini syaratnya dia lolos ke final kalau lebih dari 200. Berarti George ini nggak lolos ya teman-teman karena skornya 200 pas. Sayang banget ya. Oke, berarti nomor 2 salah. Kita bisa langsung eliminasi. Nomor 2 itu salah. Oke, lanjut. Nah, ini kemungkinan kita bisa tebak yang B teman-teman. Tapi kita pastikan dulu apakah benar nomor 3 itu benar. Di sini jika tambah 1 jawaban benar, Kathy dapat lolos ke babak selanjutnya. Kita cek si Kathy. Nah, ini Kathy. Oke, nah sekarang kita hitung untuk Kathy. Kathy benar 42, berarti 42 kali 5, ditambah yang salah 5, berarti 5 kali -2, ditambah yang tidak jawab itu 3 kali -1. Berarti ini 42 dikali 5 itu 210, ini -10, kemudian -3. Berarti 210 dikurangi 10 itu 200, 200 kurangi 3 berarti 197. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita cek. Nah, kalau misalnya nih si Kathy ini benar 1, berarti kan dapat skor tambah 5. Nah, kalau ditambah 5 otomatis dia nilainya skornya akan lebih dari 200. Berarti benar jika tambah 1 jawaban benar, Kathy dapat lolos ke babak selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar ya teman-teman. Di sini kita lihat ternyata ini ada seleksi calon olahraga negeri dari suatu SMP negeri merupakan rata-rata gabungan dari beberapa jenis penilaian, yaitu nilai akademis.
dari rata-rata raport dan asesmen awal dengan bobot 50%. Nilai kecabangan dengan bobot 30%, nilai tes fisik 10%, dan portofolio prestasi itu 10%. Oke, hasil akhir merupakan gabungan dari semua unsur penilaian tersebut. Berikut merupakan hasil seleksi dari calon kelas olahraga untuk cabang bola basket putri. Gitu ya. Nah, ini kita udah tahu skor-skornya. Ini yang kita catat biar nggak lupa. Nilai akademis itu tadi 50%, nilai kecabangan itu 30% ya, bobotnya yang ini 10%, yang ini 10%. Oke, kita langsung cek untuk pernyataan yang pertama. Queen dan Ulsha memperoleh nilai gabungan yang sama. Kita lihat ya untuk Queen. Nah, Queen dia nilainya ini ya 72 dikali 50%. Itu 50/100 ditambah ini 85 kali 30% ditambah 76 kali 10%. Oke, ini kita bikin 10/100 aja biar nanti enak. Ditambah yang portofolio dia 25 ya kali 10%. Kita cek untuk ini. Nah, ini kita coret bagi 51 bagi 52. 72 dibagi 2 berarti 36. Ditambah ini coret 85 itu dikali 3 itu 255 ya teman-teman, dibagi 10 berarti 25,5. Ditambah ini coret 76 dibagi 10 berarti 7,6, ditambah ini coret 25/10 berarti 2,5. Kita jumlahkan semua teman-teman, 36 ditambah 25,5 ditambah 7,6 ditambah 2,5 itu kurang lebih 71,6. Oke, nilai Queen segitu. Sekarang kita cek yang nilai Ulsha. Nah, untuk Ulsha nih ya yang paling bawah berarti dia 76 dikali 50/100 ditambah 80 dikali 30/100 ditambah 76 kali 10/100 ditambah 20 dikali 10/100. Oke, ini tadi 1/2 ya, 76 bagi 2 itu 38 ditambah ini coret 8 kali 3 24, ini coret 76 bagi 10 berarti 7,6. Ini juga coret berarti dapat 2. Kita jumlahkan berarti 38 ditambah 24 terus ditambah 7,6 kemudian kita tambahkan 2 itu hasilnya 71,6 teman-teman. Nah, ternyata sama ya nilainya si Queen sama si Ulsha. Jadi nomor 1 itu benar. Nah, ini benar. Berarti antara nomor 2 atau nomor 3. Kita cek untuk nomor 2. Nomor 2 di sini Sasha memperoleh nilai gabungan tertinggi. Oke, ini karena dia itu dibilang tertinggi. Berarti kan otomatis kita harus mencari semua nilainya ini teman-teman. Nah, itu kan kayak kita akan menghabiskan banyak waktu. Sehingga kita skip dulu, kita cari yang kira-kira lebih enak ngitungnya gitu, yang lebih cepat gitu kan. Karena kan kalau Sasha harus membandingkan dengan semuanya, berarti otomatis kita wajib ngitung satu persatu gitu kan. Nah, sekarang coba kita cek untuk yang nomor 3 dulu. Di sini Tina memperoleh nilai gabungan lebih tinggi dari Rasya. Ini Tina sama Risa ya. Nah, kalau kita lihat ini 74, 85, 85. Nah, ini kan kalau sama udah nggak usah kita bandingkan. Berarti tinggal cek yang ini sama ini. Gitu ya. Nah, ini 10%. Jadi untuk si Risha itu kita cek 10% dari 77 berarti 77 kali 10/100 ditambah 20 kali 10/100. Ini berarti 7,7 ditambah ini coret berarti 2, berarti 9,7. Kemudian untuk Tina berarti 74 kali 10/100 ditambah 15 kali 10/100.
74 kali 10 per 100 itu 7,4. 15 kali 10 per 100 itu 1,5. Kita jumlahkan berarti dia 8,9. Nah, gedean mana? Gedean yang si Risa. Di sini mana Tina lebih tinggi, berarti nomor 3 itu salah teman-teman. Berarti ya udah, jawaban yang tepat itu nomor 1 dan 2. Ini kalau masih bingung kenapa kok yang dibandingkan cuma nilai fisik sama portofolio prestasi untuk Risa dan Tina. Ya karena ini sama, mau kita bandingkan pun misalnya nih ini segini, kalau kita jumlah nanti ketemunya 30. Ya ini kan juga 30. Ini mau ditambah 30, ya tetap si Risa itu yang tertinggi dibanding si Tina gitu. Gitu ya, jadi jawabannya yang A. Lanjut kita bahas soal nomor 3. Di sini apa teman-teman yang ditanyakan? Di sini yang ditanyakan, berdasarkan kebutuhan gizi harian remaja dan asupan makanan pada saat sarapan, pernyataan yang benar yang mana? Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih di soalnya, ini ada informasi mengenai kebutuhan gizi seimbang untuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Ada cakup energi, protein, lemak, dan lain sebagainya. Terus di sini ada seorang anak laki-laki, itu sarapan menunya ini ya. Nah, sekarang kita langsung cek aja pernyataan-pernyataannya yang mana. Untuk opsi A, kebutuhan karbohidrat di sini dikatakan sudah tercukupi sehingga tidak perlu kandungan karbohidrat untuk makan siang. Oke, kita lihat. Nah, di sini karbohidrat itu untuk laki-laki 340 gram ya, 340 gram ya, teman-teman. Nah, ini kan siswanya yang sarapan itu laki-laki. Jadi kita ceknya yang laki-laki. Laki-laki 340 gram. Kita lihat di sini dia karbohidratnya mana? Karbohidrat itu nasi ya. Nah, nasinya di sini dia baru 100 sampai 150 gram. Berarti artinya gimana, teman-teman? Sudah tercukupi atau kurang? Ternyata kurang teman-teman, karena kita butuhnya 340, sementara di sini 100 sampai 150. Jadi opsi A ini adalah opsi yang salah. Kemudian kita lihat yang di B. Di sini kebutuhan protein itu masih belum tercukupi, sehingga perlu asupan makanan dengan kandungan protein lebih dari 50 gram. Oke, di sini protein kebutuhannya berapa? Kita lihat. Ternyata kebutuhannya untuk laki-laki itu 72 gram, teman-teman. Sementara si anak ini udah makan apa aja? Kita lihat nih. Telur ayam. Nah, telur ayam itu kan mengandung protein. Berarti ini 50 sampai 100 gram. Tadi dia proteinnya aja cuma butuh 72 gram ya. Nah, ini 50 sampai 100. Terus tahu. Ini 30 sampai 50. Wah, ini 50 tambah 30 aja udah 80. Berarti sudah melebihi. Nah, berarti yang opsi B itu juga salah. Terus kalau yang opsi C, jumlah total kalori sarapan dibanding dengan kebutuhan kalori harian baru sekitar 16 sampai 28%. Oke, hitung-hitung panjang, kita skip dulu, kita cek untuk yang opsi D. Kebutuhan air masih kurang banyak sehingga diperlukan 2 botol air mineral. Di sini dia ini ya, minumnya itu cuma minum susu 100 ml. Jadi airnya kurang lebih 100 ml. Padahal di sini airnya itu butuhnya 2000 ml atau 2 liter. Berarti kan kurangnya masih kurang banyak, kurang 1.900. Kalau cuma 2 botol dikali 600 itu baru 1.200. Berarti kurang, salah kalau cuma 2 botol. Jadi opsi D ini salah. Jadi kemungkinan jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kalau misalnya untuk yang opsi C itu mau dihitung gimana, Kak? Dibuktikan emang benar yang C? Boleh. Kalau kita hitung, ya udah nih. Berarti kan dia makan nasi nih. Kita ambil yang terkecil aja, 200, ini 100, 40, 10, 60. Nah, ini berarti kalau kita jumlahkan 200 tambah 100, 300, ini 340, 350, 350 berarti 410. Sementara sehari itu dia butuhnya ini 2475. Ya udah, berarti langsung kita jumlahkan aja teman-teman. Kita jumlahkan, kita hitung aja, berarti 410 per 2475 kali 100%. Nah, itu teman-teman, kalau kita hitung dia hasilnya kurang lebih sekitar 16,5% teman-teman. Jadi opsi C ini benar gitu ya. Oke, sudah terbukti benar. Lanjut untuk soal yang nomor 4. Nah, di nomor 4 itu kita lihat, ini ditanyain, berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah, oke, kita lihat ya soal ada apa. Di sini ada informasi mengenai jarak rata-rata planet dari
matahari dalam tata surya. Oke, langsung aja kalau gitu kita cek untuk yang opsi A. Di sini dikatakan selisih jarak Saturnus ke matahari dengan Jupiter ke matahari itu adalah ya 653 juta kilometer. Oke, Saturnus sama Jupiter. Mana? Nah, ini Saturnus sama Jupiter. Kita cek untuk yang opsi A ya. Nah, ini kan tinggal kita kurangi. Nah, kalau ngurangi kayak gini gimana, Kak? Nah, kalau mau ngurangi, nah itu disamakan dulu teman-teman pangkatnya. Ini kan dia pangkat 9, yang ini pangkat 8. Nah, ini kita samakan. Nah, ini misalnya mau kita ambil satu angkanya, berarti kan sama aja kayak dikali 10. 1,432 kali 10. Berarti jadi 14,32 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Nah, yang ini yang Jupiter dia 7,785 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita kurangi teman-teman. Kalau kayak gini nguranginya gimana? Kalau kayak gitu nguranginya ya udah angkanya aja langsung dikurangi. Berarti kayak 14,32. Nah, tanya gini teman-teman, yang koma itu disejajarkan 785. Nah, di atas 5 kan nggak ada, kita kasih 0. Terus kita kurang nih, 10 kurangi 5 itu 5. Ini tadi minta 10 berarti 1, minjem sini 1. Berarti 11 kurangi 8 itu 3. Yang ini minjem 1 depannya. Berarti 12 kurangi 7, 5. Ini ada koma, turunkan komanya. Ini minjem 1, berarti 13 kurangi 7, 6. Berarti 6, hasilnya itu 6,535 kali 10 pangkat 8. Nah, di sini 6535. Oke, terus nulisnya gimana? Kak bikin bentuk kayak gini. Ya udah, berarti kan ini di belakang koma 3. Berarti sini minta pangkatnya 3. Berarti jadi 6535. Kalau diminta pangkatnya 3, berarti masih pangkat 5. Berarti nolnya kita kasih 5. 2 ke 4 mah. Sama nggak nolnya 5? Oh, beda. Berarti yang A itu salah. Kalau yang B, sekarang Jupiter matahari serta Mars ke matahari. Jupiter ini sama Mars ini ya. Nah, ini kan pangkatnya udah sama nih, 10 pangkat 8, berarti bisa langsung kita kurangi. 7,785 dikurangi 2,28 gitu ya. Nah, ini kita kurangi. 5, 8 kurangi 8, 0, 7 kurangi 2, 5, 7 kurangi 2, 5. Nah, berarti dia 5,505 kali 10 pangkat 8. Nah, ini sama, 3 angka di belakang koma, berarti kita tulis 5,5505. Nah, diminta 3 kan, berarti masih 10 pangkat 5. Berarti 5505 ditambah 05. Nah, ini salah ya. Di sini 550, padahal punya kita 5505. Oke, sekarang ke opsi C. Selisih jarak Mars matahari dan bumi matahari itu 78.400.000 gitu ya. Oke, kita cek Mars sama bumi. Oke, ini udah sama ya pangkatnya, berarti bisa langsung 2,28 dikurangi 1,496. Kita kasih 0 di atasnya. 10 kurangi 6, 4, ini 7, berarti 17 dikurangi 9 itu 8, ini coret lagi, berarti ini 11 ya, ini minta 1. 11 kurangi 4 berarti 7 ya. Berarti 1 kurangi 1, 0, berarti 0,784 kali 10 pangkat 8. Berarti sama aja, ini 3 angka di belakang koma, 784 diminta 3, masih 10 pangkat 5. Berarti angkanya 784 ditambah nolnya 5. Nah, itu 784 nolnya 5. Berarti benar jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Diketahui, ini ada persegi panjang ABCE. Oke, dengan AD. AD mana ini? Itu sama dengan BD ya teman-teman. Nah, ini sama. Titik D merupakan titik tengah. Oke, ini dengan tengahnya.
Yang ditanyakan keliling segitiga ABD. Oke, berarti kita perlu mencari panjang sisi AD dan DB. Nah, ini untuk AB itu kan 3 akar 32. Kita bikin kecil aja angkanya. 3 akar 32 itu sama dengan 3 akar 32 itu kan 16 kali 2 ya teman-teman. Akar 16 itu 4, berarti 3 kali 4 akar 2. 3 kali 4 berarti 12. Nah, berarti 12 akar 2. Nah, AB ini 12 akar 2. Ingat, tadi D di antara EC. Dengan EC itu sama kayak AB, 12 akar 2. Nah, kalau setengahnya berapa? Ya tinggal kita kali setengah atau separohnya. Berarti sini 6 akar 2. Sini 6 akar 2. Nah, ini AE sama dengan BC. Kok tahu Kak kalau sama? Ya ini kan persegi panjang, jadi sama. Nah, sini 2 akar 18, kita kecilin aja angka akarnya. 18 itu 9 kali 2 ya teman-teman. Akar 9 itu 3, berarti 2 kali 3, di sini masih akar 2, berarti sama aja 6 akar 2. Oke, berarti sini 6 akar 2. Nah, sekarang kita mau nyari AD. AD itu merupakan sisi miring. Nah, kalau sisi miring berarti kita gunakan Pitagoras. Berarti AE kuadrat ditambah ED kuadrat. AE kuadrat berarti 6 akar 2 kuadrat ditambah ED kuadrat. 6 akar 2 kuadrat. 6 akar 2 dikuadratkan, 6 pangkat 2 itu 36, akar 2 dikuadratkan itu 2, berarti 36 kali 2, berarti 72. Ya ini sama, 72. 72 tambah 72, berarti 144. 144 ya, berarti AD akar dari 144, yaitu 12. Nah, ini berarti sama. 12, sini 12. Berarti kelilingnya berapa? Nah, berarti untuk kelilingnya, kita tulis di sini ya, kelilingnya berarti ini ada 12 tambah 12 ditambah ini tadi 12 akar 2. Nah, ini sama aja 24 plus 12 akar 2. Mana yang 12 ditambah 24 akar 2? Berarti itu yang C ya teman-teman. Loh kok C? Iya, jadi ini kalau kita kaliin kan 12 kali 2, 24. 12 kali akar 2, 12 akar 2. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut soal nomor 6. Di sini ada tabel berikut menunjukkan hubungan antara banyak pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, kita diminta untuk menentukan apa? Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Oke, soal ini merupakan soal perbandingan, teman-teman. Kalau berkaitan sama waktu, biasanya dia itu merupakan perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Di sini kita perlu nyari P, Q, sama R. Oke, yang udah diketahui dua-duanya yang ini ya. Berarti kita bisa nyari R dulu atau mau nyari Q dulu boleh. Untuk perbandingan berbalik nilai, berarti kita cari R dulu ya. Berarti ini 8 per R sama dengan, nah kalau berbalik nilai ya udah berarti dibalik. Ini jadi 12 per 15. Kita kecilin dulu deh biar ngitungnya gampang. Bagi 3, 4, bagi 3 sini 5. Terus kita kali silang, berarti 8 kali 5 sama dengan 4 kali R. 8 kali 5 itu 40 sama dengan 4R. Berarti nilai R-nya 40 dibagi 4, yaitu 10. Nah, R-nya udah tahu 10. Sekarang kita cari untuk yang Q. Berarti 6 per 8 sama dengan 15 per Q. Karena dibalik ya teman-teman. Dibagi 2, 4. Dibagi 2 ini 3. Kita kalikan silang. Berarti ini Q ya. Nah, berarti ini 3 kali Q. 3 Q. 15 kali 4 berarti 60. Berarti Q sama dengan 60 dibagi 3. Berarti 20. Nilai Q-nya 20. Oke, terus selanjutnya kita cari P. Berarti ini di sini ya, P per 6 sama dengan Q per 30. Q-nya tadi 20 per 30. Coret-coret. Kita kali silang berarti 3P sama dengan 6 kali 2 berarti 12. P sama dengan 12 bagi 3 berarti 4. Nah, P-nya itu 4. Oke, sekarang kita lihat. Dengan waktu pengerjaan selama 30 hari, banyak pekerja menyelesaikan pesanan itu 5 orang. Salah ya, harusnya 4 orang. Jadi opsi A salah. Dengan banyak pekerja 6 orang ini, waktu menyelesaikan pesanan itu 24 hari. Salah, harusnya 20 hari. Untuk waktu pengerjaan pesanan 12 hari,
Oke, ini. Maka banyak pekerja yang menyelesaikan itu 12 orang. Salah, harusnya 10 orang. Berarti ini salah. Oke, untuk yang D, di sini banyak seluruh pesan yang diterima Sleman Souvenir itu sebanyak 1.200 buah. Nah, ini ternyata di sini setiap pekerja dalam satu hari mampu membuat 10 tas. Oke, kita cek di sini ya. Berarti ini satu pekerjanya 10. Berarti kalau misalnya kita pakai salah satu aja informasi, berarti 4. 4 orang kan, masing-masing 10. Terus dia 30. Berarti kita kalikan. 4 kali 10, 40. 40 kali 30 itu 1.200. Ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut teman-teman. Kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7, kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar ya teman-teman. Oke, kita lihat. Di sini ada gambar peta ya. Dari mana ke mana? Kita baca dulu. Kakak bersama temannya berencana libur dari kawasan Candi Prambanan. Oke, ini dari Candi Prambanan ke wisata Gamplong Studio Alam. Nah, di map ternyata segini ya. Waktunya 48 menit untuk jarak 36 km. Oke, berdasarkan gambar pernyataan yang benar. Oke, kita lihat dari nomor 1. Dengan perkiraan jarak dan waktu tempuh tersebut, kecepatan rata-ratanya sekian. Kita cek ya, kecepatan itu apa teman-teman rumusnya? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya 36. Waktunya itu 48 menit. Kita rubah ke jam, berarti tinggal kita bagi 60 ya. Berarti 48 per 60. Oke, ingat ini pembagian. Nah, karena pembagian berarti sama aja perkalian yang dibalik. Oke, kita sederhanakan teman-teman. 48 kita bagi dengan 6, itu kan 8. Bagi 6 sini 10. Kita bagi 4 sini 2, kita bagi 4 sini 9. 2 sama 10 coret lagi 5, berarti tinggal 9 kali 5, berarti 45 km per jam. Jadi nomor 1 pernyataan yang benar. Nah, di sini kalau kita lihat tuh yang kembar ini 1 sama 4, berarti jelas nomor 4 ini salah. Berarti kita tinggal cek nomor 2 atau nomor 3. Oke, kita lihat nomor 2. Melalui jalur yang sama sesuai aplikasi, kakak dan teman-temannya hanya memerlukan waktu 40 menit. Sehingga kecepatan rata-ratanya ini. Oke, dia pakai jalur yang sama, berarti jaraknya masih sama, yaitu 36, tapi waktunya itu 40 menit. Artinya dia lebih ngebut, teman-teman. Kita cek V-nya, itu jaraknya kan tetap ya. Jaraknya tadi adalah 36 dibagi waktunya itu 40 per 60 ya, dijadiin jam. Berarti sama aja 36 kali 60 per 40. Coret-coret. Nah, ini 4, ini dibagi 4, 9. 9 kali 6 itu 54. Nah, 54 km per jam. Jadi nomor 2 ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, 1 dan 2. Lanjut untuk soal nomor 8. Di sini tentang pola. Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar lagi, teman-teman. Di sini diketahui pola 1 banyak perseginya itu 4. Yang putih, nah yang biru sini 5. Terus yang sini pola 2 itu persegi putihnya 4, yang biru 48. Nah, yang sini juga 8. Ini banyak seluruh persegi dan seterusnya. Oke, terus kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar. Kalau dilihat ini dari pola 1 ke 2, untuk yang pola persegi putih, ini kan semuanya naiknya plus 4 ya teman-teman. Nah, kalau naiknya berupa penjumlahan dan ajak naiknya sama terus, berarti itu artinya dia merupakan
Bisa dihitung pakai aritmatika ya, teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan pola ke-8, tapi ini minta seluruh persegi. Oke, nah ini kalau kita lihat untuk yang banyak seluruh persegi, ini seperti bilangan kuadrat ya teman-teman. 9 itu berarti 3 kali 3. Ini 4 kali 4, yang ini 5 kali 5. Gitu kan. Berarti kalau pola 1 itu 3, kalau pola 2 4, pola 3 5. Pola 4 berarti 6 kali 6. Nah, berarti untuk pola 8, nah pola 8 berarti berapa teman-teman? Ini kan semua naik 2, dari 4 ke 6 2, 3 ke 5 2, 2 ke 4 2, 1 ke 3. Nah, berarti kalau 8 itu sama dengan 10. Kalau naik 2 berarti 10 kali 10 artinya 100. Jadi banyak seluruh persegi pada pola ke-8 itu harusnya 100. Di sini tertulis 81, berarti salah. Nomor 1 salah. Berarti nomor 4 itu pasti benar. Berarti kita tinggal cek nomor 2 atau nomor 3. Oke. Kira-kira enak yang mana ngitungnya? Pola kalau nomor 2 itu kita diminta untuk menentukan perbandingan banyak persegi warna putih dan biru pada pola ke-8. Kalau ini menentukan banyak persegi pada putih pada pola ke-9. Oh, enak yang nomor 3 nih teman-teman. Jadi kita cukup ngitung sekali aja. Kita cek untuk yang nomor 3, berarti kita nyari U9. U9, UN rumusnya adalah A plus N min 1 kali B. UA itu suku pertamanya itu berarti 4 ditambah N-nya 9 ya, berarti 9 dikurangi 1 berarti 8. Bedanya berapa? Bedanya 4. Berarti 4 ditambah 8 kali 4 32. 32 tambah 4 berarti 36 teman-teman. Nah, ini 4 kali 9 36. Betul ya? Jadi nomor 3 itu betul. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut kita bahas nomor 9 ya teman-teman. Di sini ada pesawat memiliki lampu strobe di bagian sayapnya yang berkelap-kelip saat malam hari sebagai penanda adanya pesawat. Nah, lampu strobe menyala dan mati secara bergantian dengan membentuk pola seperti pada diagram berikut. Oke, lampu strobe menyala selama 2 detik dan mati selama 1 detik. Polanya selalu sama pada detik berikutnya. Terus di sini kalau di soal itu ada pesawat ya. Lampu strobenya berkelap-kelip sesuai dengan pola. Pesawat tersebut terbang selama 62 detik. Yang ditanyakan menyalanya itu selama berapa teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita lihat polanya. Di sini 2 detik nyala, 1 detik mati. Begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dia itu mati itu ketika setiap kelipatan 3 ya. Nah, ini 3 mati sekali, 6 itu kan kelipatan 3, mati 2 kali, 9 mati 3 karena 9 bagi 3 3. Ini 12. Nah, ini mati yang keempat. Sini 15. Nah, berarti mati yang kelima. Berarti caranya kita perlu analisis kapan selama berapa kali sih lampu strobnya itu mati untuk 62 detik. Berarti bilangan kelipatan 3 sampai 62 itu kan 60 ya teman-teman. Nah, jadi ini 60 terus nanti 62. Nah, ketika 60 sampai detik 1 0 sampai 60 itu mati berapa kali? Nah, itu kita bagi 3. Berarti 60 dibagi 3 itu kan 20 gitu kan. Nah, yang 2 detik berikutnya ini kan pas 60 mati nih. Nah, dari 1 ke 62 ini nyala, berarti dia matinya ini matinya itu 20 kali. Sekali matinya 1 detik, berarti detik matinya itu sama dengan 20 kali 1, berarti 20 detik. Nah, berarti nyalanya ya sisanya dia kan 62 detik dikurangi 20 detik matinya, berarti 62 kurangi 20 berarti 42 detik. Jadi dia hidupnya selama 42 detik gitu ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Di sini ada kelompok tersebut melaporkan biaya pembelian bahan-bahan untuk membuat mochi sebesar 250.000. Mochinya dijual per paket 6 biji dengan berbagai varian isi seperti pada brosur. Oh, ini. Terus kelompok tersebut dapat menjual 14 paket mochi dan 50 biji mochi di luar paket. Berdasarkan keterangan tersebut, perhatikan pernyataan berikut.
Kita diminta untuk menentukan pernyataan yang benar gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau di luar paket dia per bijinya 3.000 ya teman-teman. Oke, berarti kalau 14 paket, masing-masing paketnya kan 15. Berarti ini kita cek, yang diterima berarti kan 14 dikali 15.000 ditambah 50 kali 3.000 gitu kan. Total penjualan dia 14 paket plus 50 biji. Nah, 14 dikali 15.000 itu 210.000 teman-teman. Ditambah 50 dikali 3.000 berarti 150.000. Kalau dijumlah itu berarti 210.000 ditambah 150.000 itu 360.000. Nah, berarti cocok enggak? Enggak cocok. Jadi nomor 1 salah. Kalau nomor 1 salah, nomor 4 benar. Berarti tinggal cek nomor 2 atau 3. Oke, di sini besar keuntungan yang diperoleh kelompok tersebut sebesar 110.000. Tadi modalnya, jadi kalau nyari keuntungan, ini jualnya total atau pendapatan gitu ya teman-teman. Pendapatan dikurangi modal. Nah, pendapatannya itu 360.000. Modalnya 250.000 nih ya modalnya nih, 250.000. Berarti 360 dikurangi 250 itu 110.000. Nah, jadi dia untung 110.000. Jadi nomor 2 itu benar. Oke, nomor 2 benar. Jadi jawabannya jelas yang C gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu saja. Nanti kita lanjut di part berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kakak makin semangat untuk melanjutkan video-video lainnya.